الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya hingga ke akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang diambil dari ayat Nabi Nuh alaihissalam yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam kehidupan yang kita alami, laksana kita ini adalah sebuah pohon yang berdiri di pinggir jalan. Tanpa kita sadari, kita akan terpengaruh oleh suasana jalan yang lewat di depan kita. Ada truk lewat membawa material berdebu, maka kita akan ikut berdebu. Sulit bagi kita untuk menghindari segala hal yang terjadi di sekitar kita. Belum lagi potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, yang harusnya potensi itu adalah potensi untuk melakukan kebaikan, namun ternyata potensi untuk berbuat maksiat dan kejahatan pun terselip di dalamnya. Contohnya, lisan kita yang seharusnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan oleh Allah dan jin itu semata-mata hanya untuk beribadah. Yang seharusnya lisan kita untuk memuji Allah, beristighfar kepada Allah, membaca kalimat-kalimat sucinya, melakukan ibadah-ibadah dengan kewajiban lisan ini, namun terselip ternyata lisan kita masih suka memfitnah, masih suka menghibah. Mata kita yang seharusnya menjadi kompas untuk menentukan tujuan, menentukan arah, melihat kemana kita harus melangkah. Mata kita yang seharusnya pandangannya untuk membaca Al-Quran,
membaca sesuatu yang baik, melihat hal-hal yang baik, namun ternyata potensi pandangan yang Allah berikan masih banyak dari kita yang suka melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak, apalagi dengan kemudahan teknologi, kita bisa di luar terlihat soleh, di luar rumah kita terlihat soleh, tetapi ketika masuk ke dalam kamar, naudzubillahi min dzalik, kita bisa membuka jendela dunia dari kamar kita, kemudian kita berselancar ke kamar-kamar orang lain yang ternyata itu adalah mendatangkan maksiat kepada kita. Pada Rasulullah SAW sampaikan, ittaqillah aitsumakun, bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita, kemajuan teknologi membawa efek keburukan. Potensi yang diberikan, yang nempel pada tubuh kita, lisan, pandangan, pendengaran, langkah kaki, semuanya memberi potensi bagi kita ketika kita tidak dewasa dan tidak mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah aitsumakun, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, insya Allah menutupinya, insya Allah menggantinya. Salah satu untuk menggantinya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak, kita ada seperti gelas yang berisi kotoran, meminta sesuatu yang baik, minuman yang jernih, minuman yang menyehatkan, tetapi di dalam gelas kita masih ada kotoran yang kemudian Allah berikan kebaikan ke dalam gelas tersebut, tetapi kotoran di dalam gelas kita bercampur dengan minuman yang baik yang Allah berikan kepada kita. Tentu hal ini secara sadar kita pahami, kita tidak mau untuk meminumnya karena sudah tercampur dengan kotoran. Tetapi dalam kehidupan kita beribadah, tapi kita tetap melakukan maksiat. Kita beribadah, tetapi kadang-kadang kita masih lebih condong, 90% kehidupan kita lebih condong kepada maksiat. Terutama maksiat pikiran kita, imajinasi kita, yang kemudian menggerakkan lisan kita ketika tidak dengan dewasa kita menahannya, memikirkan tetangga, kemudian kita menggibahnya, memikirkan teman, kemudian kita memfitnahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Setidaknya ketika kita beristighfar, kita mendekatkan diri kita kepada sifat Allah yang Maha Ghafar, yang Maha Pengampun kepada kita. Oleh karena itu, dengan beristighfar, kita mendekat kepada Allah. Kemudian yursilis sama alaikum midrar, Allah utus kepada kalian hujan yang sangat lebat. Artinya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang tidak tertahan kepada kita. Karena bisa saja seperti gelas. Gelas kita tertutupi oleh sesuatu. Ketika Allah turunkan kebaikan kepada kita, bukannya kebaikan itu tidak datang, tapi kita telah zalim kepada diri kita sendiri, telah menutupi gelas kita sendiri, sehingga air yang seharusnya masuk, rahmat yang seharusnya masuk, tertutupi oleh kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya itulah yang diajarkan ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Nabi Adam tidak menyalahkan setan yang telah menggodanya, yang telah membujuk rayunya, tetapi Nabi Adam langsung introspeksi ke dalam diri sendiri. Ya Allah, aku sudah zalim terhadap diriku sendiri, ya Allah. Bukan siapapun yang salah, tetapi aku yang salah, ya Allah. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak istighfar di akhir zaman ini. Mari kita istighfar di zaman penuh ujian ini.
Ujian yang tidak masuk hanya lewat pintu depan rumah kita, tetapi langsung di depan mata kita melalui gadget-gadget yang kita punyai, melalui HP-HP yang tercanggih yang kita punyai. Berjudi sekarang tidak harus datang ke rumah judi, langsung buka HP. Melakukan maksiat tidak harus ke rumah modem, ada di dalam HP. Oleh karena itu, ittaqillah haitsuma kuntum. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Ittaqillah haitsuma kuntum. Ittaqillah haitsuma kuntum. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ternyata ketika kita beristighfar, Allah menambahkan banyak harta kepada kita, juga anak-anak kepada kita yang bentuknya dalam bentuk rahmat dan keberkahan yang tidak terkira. Kemudian Allah jadikan wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan kepada kita jannat, kebun-kebun, ketenangan-ketenangan, as-sakinah di dalam diri kita. Karena dosa, maksiat, disadari ataupun tidak, itu membawa kegoncangan ke dalam psikologis kita, membawa ketidaktenangan ke dalam diri kita. Silakan Anda yang muslim tidak salah, maka akan ada kegoncangan di dalam diri kita. Silakan rasakan Anda yang minum khamar, maka akan rasakan bahwa ada kegoncangan di dalam diri kita. Silakan lakukan maksiat apapun, maka akan ada kegoncangan di dalam psikologis kita. Dengan beristighfar, waj'al lakum jannah. Allah bentukan, Allah jadikan jannah pusat ketenangan di dalam diri kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waj'al lakum anhar, dan Allah jadikan kepada kita anhar, sungai yang mengalir, sungai-sungai yang membuat kita membawa pada ketenangan. Juga bukan hanya ketenangan jannah, tapi anhar. Artinya banyak prospek-prospek yang datang kepada kita, kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita, kebaikan-kebaikan yang datang mengalir kepada kita. Kesulitan yang asalnya terkunci, Allah bukakan dengan istighfar. Jalan yang tidak terlihat, Allah bukakan dengan istighfar. Kesempitan hati yang asalnya sangat baik, sangat sempit, Allah lapangkan dengan istighfar. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar adalah solusi yang mudah, murah dan sangat mewah. Mudah karena ini mudah diucapkan dengan lisan kita. Untuk orang-orang yang beriman, pasti dalam setiap langkahnya dia akan beristighfar. Dalam 1 menitnya yang berisi 60 detik, maka dia akan isi minimal 2 detik untuk beristighfar. Dalam 1 jam yang berisi 60 menit, maka 2 menitnya minimal dia akan beristighfar kepada Allah. Karena ujian sangat hebat, karena ujian sangat berat, maka solusi yang mudah adalah beristighfar. Solusi yang murah adalah juga beristighfar. Kita tidak harus mendatangi tempat-tempat yang jauh. Kita tidak harus melakukan sesuatu yang mahal seperti terapi atau apapun. Dengan beristighfar, maka ada solusi yang sangat-sangat luar biasa. Solusi-solusi yang kafah, solusi-solusi yang paripurna, yang membuat seluruh jalur kehidupan kita, yang membuat seluruh kebaikan-kebaikan yang kita inginkan Allah kabulkan. Dan istighfar adalah solusi yang mewah. Karena dengan beristighfar, maka kita akan diberikan kebaikan yang tidak terhitung. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib sekali lagi mengajak kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, mari kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. 1 kali kita melakukan maksiat, 100 kali kita tembak dengan istighfar. Ada 1 titik racun, kotoran di dalam gelas kita, kita isi dengan ribuan galon air ke dalam gelas kita, sehingga gelas kita kembali bersih. Gelas yang bersih, hati yang bersih, pikiran yang bersih adalah tempat bersemayamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
hati yang bersih, pikiran yang bersih adalah pusat untuk berkembangnya keberkahan di dalam kehidupan kita. Barakallahu lana wa lakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal Allahu minni wa minkum.